Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 1 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil
dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberitakan Injil. Karya pastoral di Kepulauan Aru, Maluku menghadapi cukup banyak tantangan. Secara geografis, seluruh kegiatan pastoral, terlebih di wilayah pesisir, hanya bisa dijangkau melalui laut di Lautan Afuru yang membentang, menghadapi gelombang dan cuaca alam yang sering ekstrim dan tak terprediksi. Biaya operasionalnya sangat mahal. Secara demografis etnis, Aru terdiri dari sedikitnya 16 suku yang memiliki bahasa dan kebiasaan sendiri-sendiri, mengikuti aliran sungai dan pulau-pulau yang terpisah. Para petugas pastoral, baik religius dan awam, berjuang keras untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan seperti ini, agar pewartaan kabar gembira Yesus bisa menyapa dan menjangkau semua umat. Tahun-tahun terakhir ini, para imam mengembangkan sebuah pola pastoral care dengan cara tinggal dan hidup di tengah umat. Mereka menyebutnya dengan istilah pastoral perahu katinting, sebuah pendekatan hadir lebih dekat dengan hidup dalam pergumulan bersama umat yang sangat tersebar di wilayah-wilayah pelosok. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memperlihatkan bagaimana cara pewartaan Injil melalui kehadirannya sendiri secara lebih dekat dan secara personal dengan umatnya. Ia berada di kota Kapernaum, mengunjungi ibu mertua Petrus yang sakit, mendoakan, mengusir kuasa-kuasa iblis, dan menyembuhkannya. Yesus hadir dalam kehidupan orang-orang pada zamannya, membebaskan mereka dari segala hal yang membelenggu mereka, seperti iblis, penyakit atau penderitaan lain yang merupakan beban dalam hidupnya. Dari Kapernaum, Yesus mengunjungi kota-kota lain di Yudea, mewartakan Injil kepada semua orang tanpa harus mengikatkan diri pada kelompok-kelompok umat tertentu. Pada segala zaman, pola pastoral kehadiran tetap dibutuhkan. Kehadiran dalam era sekarang ini tidak serta-merta menunjuk pada perjumpaan fisik. Melalui media juga kita menyatakan tanda kehadiran kita. Tujuan dari kehadiran kita dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah, entah secara fisik seperti yang para imam alami di Kepulauan Aru, entah melalui media seperti kebanyakan di kota-kota, adalah ikut merasakan pergumulan hidup umat dan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu seperti kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, sakit penyakit dan pergumulan hidup yang sering menghantui mereka, membebaskan belenggu-belenggu itu dengan cara mewartakan dan menunjukkan kasih sayang dan hati Yesus yang lembut dan membebaskan. Yesus sendiri bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Inilah tugas utama kita dalam pemberitaan Injil, yakni membawa semua orang kepada Yesus untuk menikmati kasih-Nya
melalui hidup dan kehadiran kita. Semoga demikian. Amin.